Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا يوم عظيم عظم الله وشرفه فعزموه حق التعظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاكم بينها على مد صراط مطاياكم فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza judahu wa hazama al-ahzab wahdahu. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا فضائل يعظم فيها الأجر والحسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam momen dan kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi perintah dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, hari raya Kurban yang kita peringati setiap tahun ini tak akan pernah terlepas dari peristiwa kisah yang terjadi pada ayah dan putranya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana yang telah diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Meskipun praktek korban ini sudah ada semenjak dahulu kala di awal generasi manusia, yaitu yang terjadi pada kedua putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Dan yang diterima adalah korbannya si Habil, bukan si Qabil. Dan itu pun bukan berupa daging ataupun darah korban yang Allah terima, tapi yang dipandang oleh Allah SWT adalah ketulusan dan ketakwaan orang yang berkorban itu. Sebagaimana firman Allah tersebut di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Senantiasalah daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, akan tetapi yang dapat mencapai keridaan Allah itu ialah ketakwaan di antara kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimahumullah. Walaupun peristiwa korban ini sudah terjadi semenjak awal generasi manusia, yaitu yang dialami oleh kedua putra Nabi Adam alaihissalam, ialah Qabil dan Habil. Akan tetapi yang menjadi syariat ibadah kurban ini
yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail ini merupakan seorang anak yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikarenakan istri beliau pernah mandul selama bertahun-tahun lamanya. Disebut di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, berilah kepadaku anak yang termasuk golongan orang yang saleh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan terlahirnya seorang putra yang sangat cerdas dan sangat penyabar. Orangnya bergelar Gulamun Halim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan di saat anak yang sangat disayanginya itu sudah mulai beranjak dewasa, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Singkat cerita, kemudian beliau pun menyampaikan kepada putranya itu dan bermusyawarah antara ayah dan anak ini tentang mimpi tersebut. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi yang bersifat wahyu dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Tanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dan tidak disangka dan juga tidak diduga, anak yang soleh dan cerdas tadi menjawab dari pertanyaan ayahnya dengan jawaban, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajidni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah dengan apa yang telah Tuhanmu perintahkan kepadamu, dan insya Allah engkau akan memperdapati aku termasuk orang yang bersabar. Setelah mendapat jawaban dari anak kesayangannya ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail pasrah dengan keputusan Allah untuk mengorbankan nyawa anaknya Ismail. Dibawanya anak tersebut ke suatu tempat yang cukup sunyi. Kemudian tubuh Nabi Ismail pun dibaringkan dengan posisi miring, siap untuk disembelih oleh ayahnya yang tercinta. Kaum muslimin rahimahumullah, begitu sangat dramatisnya kejadian kedua orang suci ini yang taat kepada perintah Tuhannya, tetapi semua itu berubah. Seorang anak manusia yang luar biasa itu pun batal disembelih. Coba kita simak dan dengarkan ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bi dzikrin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor penyembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang. Kesejahteraan kepada Ibrahim, demikianlah kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia termasuk antara hamba-hamba Allah yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah Allah rahimahumullah. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh umat Islam di setiap tahunnya itu merupakan suatu iktibar, yaitu pengambilan pelajaran dengan kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Dan paling tidak kita mendapatkan 3 poin dari pesan di balik cerita tersebut. Yang pertama yaitu tentang totalitas kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hingga bergelar Khalilullah, yakni kekasih Allah yang mendapat ujian dari Allah untuk menyembelih putra kesayangannya di saat kasih sayangnya kepada anaknya itu betul-betul sangat meluap. Dikarenakan sebuah hati yang sudah sangat lama ditunggu kehadirannya, tetapi akhirnya harus disembelih untuk dikorbankan. Lewat perintah Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail, putra kesayangannya Nabi Ibrahim, ini seolah-olah Allah memberikan peringatan kepada Nabi Ibrahim bahwa anak itu hanyalah sekadar titipan, sekadar amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun kecintaan kita kepada anak, tetapi pada akhirnya juga Allah Subhanahu wa taala yang telah utama cintai dan ditaati dengan segala perintahnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah lolos dari ujian ini, beliau bisa mengalahkan egonya untuk mempertahankan dengan apa yang dia cintai dan tetap tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia rela mengorbankan anak kesayangannya. Sementara Nabi Ismail alaihissalam, walaupun di ketika itu usia masih terbilang sangat muda belia,
tetapi dia dapat membuktikan bahwa kepatuhan kepada Tuhan lebih diutamakan ketimbang keinginan nafsunya sendiri. Bahkan yang luar biasa lagi, sosok ayah dan anak ini mereka berdua berdiskusi dan bermusyawarah untuk memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya untuk menyembelih dirinya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi seorang anak yang muda belia ini menanggapi pertanyaan dari sang ayah dengan penuh kesabaran dan kepatuhan atas apa yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimahumullah. Dan akibat pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa kita tidak dapat menganggap mahal apapun bentuk dan jenisnya jika hal itu berkaitan dengan hak ketuhanan, tetapi perlu juga diketahui bahwa tidak boleh kita remehkan darah dan nyawa seorang manusia dikarenakan pergantian Nabi Ismail dengan seekor domba besar adalah bentuk nyata dan pesan jelas bahwa pengorbanan batang tubuh manusia itu begitu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan manusia dan manusia lainnya merupakan saudara karena terlahir dari sumber yang sama, yakni dari Nabiullah Adam alaihissalam. Sebab itulah diibaratkan seluruh manusia ini bagaikan dalam bentuk satu tubuh. Karena jika kita menyakiti seorang manusia, maka seakan-akan dia menyakiti secara keseluruhan dari semua manusia lainnya. Dengan sebab itulah dalam Islam begitu sangat dijunjung tinggi nilai kemuliaan hak asasi manusia. Dan iktibar pelajaran yang ketiga adalah tentang hakikat pengorbanan. Kita bersedekah dengan bentuk daging sapi, kerbau, kambing, itu hanyalah merupakan sebuah simbol. Sejatinya dari makna dari korban itu sendiri, dikarenakan makna korban itu sangat luas dan meliputi dengan wujud pengorbanan harta benda, pemikiran, waktu, dan lain-lain. Dan pengorbanan itu adalah merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial di muka bumi ini. Coba bayangkan, seandainya saja semua orang yang hidup di dunia ini masing-masing hanya mengandalkan keegoisan dirinya sendiri, atau bisa juga disebut dengan nafsi-nafsi, tidak mempedulikan satu sama lain, maka betapa kacaunya keadaan di dunia ini. Justru itulah orang perlu berkorban sedikit banyaknya dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dengan terlebih penting lagi kita sembelih itu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tunduk dan patuh pada aturan perintahnya kepada hamba-hambanya. Dikarenakan makna dari korban itu adalah secara harfiah berarti pendekatan, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan kepadanya. Semoga kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan itu adalah merupakan bentuk kurban yang sebenarnya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudah. Fa idza quri'a al-Qur'an fastaghfirullaha wa astaghfiruhu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتقبل بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس
اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والكافرين وانصر من نصر الدين وانصر عن عبادك الموحدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعطي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا الاندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.